Selamat pagi Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bertemu lagi, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah pencipta, Allah pemelihara hidup kami, Allah penyelamat kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Engkau sudah menebus kami, mengaruniakan kepada kami kehidupan kekal di dalam iman kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga pagi hari ini kembali akan kami merenungkan firman-Mu. Mohon pimpinan hikmat dan kuasa-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti firman-Mu dan kami dimampukan melakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Hiduplah seperti seorang raja. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, siapa sih yang tidak ingin menjadi raja? Manusia kecenderungannya untuk berkuasa, menjadi raja, menjadi yang nomor satu, bahkan ingin seperti Allah. Kita diingatkan kembali kejatuhan manusia pertama Adam dan Hawa. Dalam kehidupan dunia, banyak orang mengejar kuasa dunia untuk menjadi nomor satu, untuk menjadi raja. Banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya, walaupun untuk segala upaya itu harus dengan berjuang begitu keras untuk mendapatkannya, hanya untuk kuasa yang sebenarnya bersifat fana sementara. Tapi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ada kuasa yang berbeda, yang lain daripada kuasa dunia. Mari kita akan sama-sama membaca di dalam satu bagian firman Tuhan dalam kitab Roma pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-20 dan 21. Saya akan membaca buat Bapak Ibu sekalian. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai di sana pembacaan kita. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya tadi mengatakan bahwa ada satu kuasa yang jauh berbeda, yang tidak sama dengan kuasa yang dikejar oleh orang dunia, kuasa yang berasal dari dunia. Nah, kita akan melihat, merenungkan di mana perbedaannya yang ada melalui bagian firman yang kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama, kasih karunia. Kita bicara kasih karunia. Hanya oleh kasih karunia Allah saja yang begitu limpah dan yang mengandung kuasa melalui kebenaran Kristus, itu dapat untuk menyelesaikan dosa-dosa umat manusia. Tubuh orang Kristen, tubuh kita sebagai orang percaya, ada di bawah kuasa maut dan tabiat lama kita yang menggoda senantiasa supaya kita terus berbuat dosa untuk melemahkan iman kita. Namun saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, orang Kristen dapat hidup dan berkuasa karena dia adalah bagian daripada kerajaan Kristus yang penuh limpah kasih karunia. Dia adalah ciptaan baru, dan sebagai ciptaan baru, bagi orang-orang yang telah beriman kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat orang berdosa, sesungguhnya saudara kita dapat hidup dan bahkan berkuasa untuk menaklukkan yang namanya dosa, untuk menundukkan segala keinginan, segala godaan untuk kita melakukan perbuatan dosa, yang berkuasa
dalam diri manusia lama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dengan kita mau sepenuhnya untuk menyerahkan diri kepada Kristus, masuk di dalam persekutuan dengan Yesus, maka kita dapat hidup bahkan berkuasa dalam hidup ini atas dosa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hiduplah seperti seorang raja dengan kuasa yang kita punya, yang berasal dari kasih karunia Allah di dalam iman kepada Kristus. Marilah kita mau membuang, kita mau meninggalkan, bahkan kita menolak segala bentuk tabiat-tabiat dosa manusia lama kita. Manusia baru kita justru menginginkan supaya semakin hari kita dimurnikan untuk menjadi serupa Kristus, untuk boleh semakin mulia bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yang pertama, kasih karunia. Yang kedua, poin yang kedua, kuasa yang kita punya sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan mengalami karya keselamatan di dalam Kristus, kuasa itu bersifat kekal. Itu adalah kasih karunia pemberian Allah. Allah memberikan hukum Taurat kepada umatnya sesungguhnya untuk mengungkapkan keperluan manusia akan kasih karunia Allah. Dengan kata lain, manusia butuh kasih karunia daripada Tuhan di dalam dia menjalani kehidupannya sebagai umat Tuhan. Kalau hukum Taurat bersifat sementara, tetapi kasih karunia yang Allah berikan dengan limpah kepada kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kasih karunia itu bersifat kekal. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita boleh menjadi ciptaan baru, kita dilahirkan baru, kita boleh masuk di dalam persekutuan dengan Kristus, sehingga kita boleh beroleh hidup yang kekal, hidup yang berkuasa, di mana kita akan ikut memerintah dengannya di dalam ketekunan iman kita hanya kepada Kristus. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 2 ya, boleh saya bacakan buat kita semua ayatnya yang ke-12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Nah, luar biasa ya, satu kasih karunia yang begitu limpah yang Allah berikan kepada kita, umat tebusannya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sekali lagi, semua itu kasih karunia Allah yang limpah buat kita, umat kepunyaannya, umat kesayangannya. Marilah, hiduplah seperti seorang raja, hidup seperti Kristus, hidup meneladani Kristus, Sang Raja kita, Raja yang mulia. Hidup yang berkuasa atas dosa. Mari kita taklukkan dosa di bawah kaki Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Niscaya kita akan semakin dimurnikan, kita semakin diperbaharui ke arah Kristus untuk kita boleh semakin menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kami boleh merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami mohon supaya kami boleh terus hidup di dalam kasih karunia-Mu yang limpah. Kami pakai kuasa yang Tuhan berikan kepada kami, kuasa di dalam iman kepada Kristus Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami orang berdosa, untuk kami boleh menaklukkan dosa, segala perbuatan dosa di bawah kaki Yesus, untuk kami boleh selalu rindu, semakin rindu, ingin untuk dimurnikan, diperbaharui ke arah Kristus, semakin sempurna untuk boleh seperti Kristus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga seluruh kehidupan kami, khususnya dalam masa-masa pandemi ini, dalam segala kesulitan, pergumulan hidup, biar Engkau satu-satunya yang jadi penolong kami, Engkau yang menjadi andalan kami. Kami
Kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih karunia dan penuh rahmat buat setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama kami berdoa. Amin.